Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah, baik di gedung gereja GPIB Jemaat Osena Brau maupun di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini akan disampaikan oleh Nona Vikaris Yajing Cecilia Pinkan Natalini. Ungkapan syukur dari kami umat-Mu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus, Pemuda Agung dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan, dan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Ternyata dunia berubah lebih cepat dari yang diwacanakan. Tahun ini pandemi melawat, membawa kedukaan dan kekhawatiran, tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan memberikan pengharapan baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman serta panggilan pengutusan kita sebagai bentara Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat dan kita ada dalam percepatan ini. Ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lainnya sama sekali belum siap, kitalah yang harus tetap terjaga membaca perkembangan. Ketika duka membuat banyak jiwa merapuh, sementara perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang, pada pergerakan kitalah dunia ini berharap. Walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas, tetapi Allah sumber hikmat mengilhami kita untuk keluar melalui celah digital, meretas jalur baru, jalur dunia virtual dalam inovasi dan kreativitas. Dan ia pun berbisik, ini bukan dunia baru, ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya. Jemaat silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Yang dalam putranya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadi nas pembimbing pada ibadah pagi hari ini diambil dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13 yang menyatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam perayaan HUT Pelkat GP-GPIB, tetapi sesungguhnya ini adalah perayaan paling ramai yang bisa diikuti oleh jemaat-Mu di tempat kami masing-masing. Percaya bahwa Engkau Allah yang keberadaannya melampaui segala batas, hadir dalam setiap hati yang sedang beribadah saat ini. Ampuni kami ya Allah, yang sempat mengurung keberadaanmu dalam tembok gereja, sehingga kesalehan kami hanya di dalam gedung gereja. Ampuni kami ya Kristus, yang sempat membatasi karyamu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan, sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Ampuni kami ya Roh Kudus, yang sempat mencurigai kemajuan teknologi dan perkembangan zaman sebagai pengalih dari ketaatan dan kesetiaan kami. Padahal kamilah yang tidak berhikmat memaknai karunia-Mu. Sekarang di titik peralihan peradaban, kami mohon, mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Sebagaimana kami telah merasakan kasih karunia-Mu dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Pelkat GP-GPIB yang menembus batasan waktu, buatlah kami mengerti bahwa karya keselamatan itu kekal adanya. Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu, dan berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia, karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Yesus lihat umat-Mu yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu mari kita satukan hati dan siapkan hati kita di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk mengungkapkan rasa syukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang menaungi kehidupan kami. Saat ini kami umat-Mu mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan untuk kami, dan Roh Kudus-Mu boleh membimbing kami agar kami dapat memahami maksud dari firman-Mu ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, Kitab 1 Petrus pasal 1, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberikan kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian
jemaat dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dalam situasi dan kondisi menghadapi wabah COVID-19 yang semakin hari semakin tidak menentu, semakin membuat kita khawatir karena semakin banyak pasien yang dinyatakan positif. Apalagi di Kabupaten Berau juga pasien positifnya bertambah. Dan hal ini membuat kita panik, waspada. Dan situasi seperti ini membuat kita membutuhkan kata semangat. Kata semangat ini bukan hanya sekedar kata yang mengandung basa-basi saja, melainkan justru tentang dukungan yang di dalamnya penuh dengan harapan. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Petrus. Di dalam suratnya, ia mengungkapkan pesan yang berkaitan dengan semangat yang mengarah kepada pengharapan akan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, Rasul Petrus mengungkapkan pesannya kepada umat percaya dan bersama dengan keluarga mereka yang tersebar di wilayah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitnia. Dan surat ini ditulis dalam rangka untuk memberikan penguatan dan semangat kepada mereka yang saat itu sedang diperhadapkan dengan tantangan dan kesulitan. Kondisi umat saat itu mengalami penderitaan akibat penganiayaan yang karena mereka merupakan kaum minoritas dan mendapatkan perlakuan yang kurang adil dari kelompok mayoritas di wilayah tersebut. Jadi perlakuan ini berkaitan dengan penderitaan yang mereka alami pada saat itu. Dan dalam suratnya Rasul Petrus juga berbicara bahwa hidup setiap orang percaya ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Dan ditegaskan kembali bahwa melalui Yesus Kristus kita diberikan pengharapan. Umat yang disebut sebagai orang percaya bukan hanya sekedar perubahan status dari yang tadinya tidak percaya menjadi percaya, namun lebih kepada keterbukaan diri di dalam kehidupan yang bersedia seperti Kristus dan mengarah kepada penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus sang sumber pengharapan menjadi pusat pesan yang diberikan oleh Rasul Petrus kepada mereka. Oleh karena itu, bagi mereka yang mengalami tekanan dan bagi mereka yang mengalami penderitaan, pesan yang menjadi kekuatan adalah di ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, meskipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pesan ini mau memberikan kesan bahwa mereka harus tetap tenang, mereka harus tetap sabar, bahkan mereka harus tetap tahan seberat apapun tantangan dan pergumulan yang dialami oleh mereka. Karena iman terhadap Tuhan Yesus Kristus akan menyelamatkan mereka dari penderitaan yang mereka alami. Rasul Petrus juga memberikan perumpamaan tentang emas yang fana, harus diuji kemurniannya dengan api. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, jika kita melihat proses pembuatan emas,
pembuatan emas yang murni, tentunya tidak langsung jadi seperti itu. Harus melalui proses pemanasan dan harus melalui proses yang cukup rumit dan harus memakan waktu yang cukup lama. Dan kita tahu bahwa emas merupakan logam yang paling berharga dan paling berguna untuk investasi dan sebagainya. Namun, melalui proses pemanasan, proses yang cukup panjang, emas adalah barang yang mahal. Begitu pula juga dengan proses dalam rangka membangun iman kita. Harus melewati proses. Seberat apapun prosesnya, sebesar apapun tantangannya, itulah proses untuk diuji kemurniannya dalam rangka membangun iman kita kepada Tuhan. Dan menarik lagi, Rasul Petrus memperlengkapi lagi pesan penguatannya di ayat yang ke-8 dan 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia menunjuk kepada Yesus Kristus, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, dalam pesan ini, Rasul Petrus memuji iman yang mereka miliki. Bahwa keunggulan dari sasaran iman yang mereka miliki, yaitu Yesus Kristus, yang tidak terlihat secara fisik. Iman orang Kristen yang benar adalah mengenal dengan semestinya, namun tidak terlihat. Dan inilah iman yang merupakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan inti dari nasihat dalam surat 1 Petrus ini adalah bagaimana umat yang percaya, yang pada saat itu mengalami tekanan, tantangan, bahkan penderitaan, tetap mampu bertahan di tengah berbagai kesulitan yang mereka hadapi dengan tetap yakin dan percaya dalam iman mereka kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, tekanan, tantangan, cobaan, bahkan ancaman akan dialami oleh setiap pribadi yang percaya kepada Yesus Kristus. Hal yang terpenting yang harus menjadi dasar bagi kehidupan beriman kita, bahwa kita tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Sehingga kesulitan yang kita hadapi tidak menjadikan kita sebagai pribadi yang tawar hati. Ingatlah bahwa setiap tantangan, setiap tekanan, bahkan ancaman yang kita alami dalam kehidupan ini merupakan bagian dari proses untuk menuju kematangan, kemurnian, dan juga kedewasaan iman kita. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, ketika berbicara tentang proses, setiap orang pasti punya proses dan perjuangan yang berbeda-beda. Karena masing-masing memiliki tujuan dan pencapaian yang berbeda-beda. Terkadang, proses yang dilalui setiap orang tidak bisa kita ukur dengan kemampuan kita. Sehingga firman Tuhan saat ini juga meminta kita untuk seperti Rasul Petrus yang memberikan penguatan dan dukungan terhadap jemaatnya yang mengalami kesulitan. Itu pula yang perlu kita lakukan dalam rangka membangun kehidupan kita bersama dengan saudara seiman, yaitu untuk saling mendukung,
untuk saling memberikan penguatan dan untuk saling menopang satu sama lain. Khususnya pada saat ini kita semua menghadapi wabah COVID. Dan sebagai saudara seiman dalam kehidupan berjemaat dibutuhkan saling menopang, saling mendukung, dan memberikan penguatan satu sama lain. Karena belum tentu kacamata yang kita gunakan itu pas dengan kacamata yang orang lain gunakan. Harapannya, dengan saling mendukung dan saling memberikan penguatan, kita bisa saling belajar akan pengalaman iman setiap orang yang dapat menumbuhkan keyakinan dan iman kita kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, saat ini firman Tuhan juga menguatkan kita bahwa kita semua umat percaya adalah sepenuhnya milik Kristus. Sehingga kita juga dibutuhkan kesetiaan dalam situasi dan kondisi apapun. Jika kita telah melakukan hal yang demikian, dengan sendirinya kita juga akan tetap tahan dengan segala tantangan, pencobaan, atau tekanan seberat apapun itu. Terkadang, permasalahan dan persoalan yang kita hadapi dapat menggoyahkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Bercermin dari Yesus Kristus, bagaimana ia tetap setia kepada Bapa seberat apapun penderitaan yang Yesus alami. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, dalam rangka mensyukuri perjalanan pelayanan kategorial Gerakan Pemuda yang ke-70 tahun, firman Tuhan saat ini mau mengingatkan kita semua, saudara dan saya, untuk menjadi pemuda yang kuat dan untuk menjadi pemuda yang tahan uji. Menjadi pemuda yang beriman kepada Tuhan. Beriman juga perlu keuletan dan juga perlu kekreatifan. Iman sering dipahami oleh kita sebagai sikap pasrah, terima nasib tanpa memperjuangkan apa-apa. Tapi justru jika kalau kita melihat kisah Yesus dan para muridnya dan juga bagaimana kehidupan berjemaat mula-mula, justru mereka bukan orang-orang yang sekedar pasrah dan hanya menerima nasib. Namun mereka adalah orang-orang yang berusaha keras untuk mengerti kehendak Tuhan dan kemudian mereka berjuang untuk mengatasi segala kendala yang dialami dan menghadapi tantangan demi menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui upaya dan perjuangan, kegagalan dan keberhasilan, kekecewaan dan juga kepuasan, bukan hanya iman kita sebagai gerakan pemuda yang bertumbuh, tetapi cara hidup kita sebagai orang beriman, sebagai pemuda GPIB, melalui ibadah-ibadah, pemberitaan, dan pelayanan dalam gerakan pemuda, diharapkan menjadi berkembang secara kreatif dan dinamis. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, marilah kita menghayati iman kita dengan hidup, mengenal Yesus dan menjadi sahabatnya. Dan yakinlah bahwa kasih Kristus yang melindungi dan menyertai kita bukanlah suatu kebetulan, melainkan rencana agung Allah atas kita, umatnya. Percayalah bahwa pengharapan kita akan iman kepada Yesus Kristus mampu membawa kita dalam damai sejahtera Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita saat ini. Amin.
kasih, mari kita berdiri untuk mengungkapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita satu dalam doa. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang tercurah di sepanjang hidup kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, pagi hari ini, kami boleh beribadah di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih atas pekerjaan, usaha dan pendidikan yang boleh kami jalani. Kami percaya Tuhan bahwa itu semua adalah berkat anugerah Tuhan bagi kami. Allah Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk gerakan pemuda yang boleh mengalami penambahan usia 70 tahun Tuhan pada tanggal 15 Juli kemarin. Dan pada hari ini kami boleh turut mengingat rayakannya. Tuhan berkati Dewan Gerakan Pemuda, setiap pengurus-pengurus yang ada, baik di Jemaat Hosiana maupun di Jemaat GPIB lainnya. Biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai dalam tugas dan pelayanan. Berkatilah setiap anggota gerakan pemuda yang ada, kiranya kaum muda ini boleh tetap dinamis, kreatif, berbela rasa, berani, dan setia. Biarlah dalam tiap gerak langkah kehidupan kaum muda ini, nama Tuhan selalu senantiasa dimuliakan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami, baik yang ada di pusat maupun di daerah-daerah, terkhusus dalam menangani pandemi COVID-19 ini, di mana setiap harinya masih terjadi peningkatan jumlah orang-orang yang terinfeksi. Kiranya Engkau beri hikmat dan kekuatan bagi para pemimpin kami, agar mereka mampu mengatasi masalah yang ada. Berkatilah para dokter, tenaga medis, dan siapapun yang turut serta dalam menanggulangi pandemi ini. Tidak lupa kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami duka cita akibat bencana alam yang melanda, banjir bandang di Masamba, Luwu Utara. Kiranya Engkau pulihkan, hibur dan beri kekuatan serta ketabahan bagi mereka yang kehilangan sanak saudara, tempat tinggal maupun harta benda. Kami percaya Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan kehidupan mereka. Ya Tuhan, inilah doa kami. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini yang boleh berjalan dengan baik. Terima kasih karena kami semua umat-Mu boleh diingatkan melalui firman-Mu untuk senantiasa memohon pertolongan Tuhan dan hikmat-Mu, agar kami juga tidak mudah untuk goyah. Ajarlah kami untuk menghayati kehidupan beriman kami ya Tuhan, dengan rasa syukur akan kasih-Mu yang senantiasa melindungi kami. Biarlah kami tetap setia untuk menjalankan setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, secara khusus gerakan pemuda yang saat ini bersyukur. Kiranya Tuhan mau menjadikan kami pemuda-pemuda yang dapat mengembangkan pelayanan kami secara kreatif dan dinamis. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu yang boleh meringankan langkahnya untuk melayani Engkau lewat ibadah pada pagi hari ini. Kami berdoa bagi para presbiter, kantoria, operator tata ibadah, pemusik, kameramen,
dan bagi kami seluruh jemaat yang hadir saat ini. Di tengah-tengah kewaspadaan kami, namun kami tetap rindu untuk beribadah dan bersekutu kepada Engkau. Biarlah kami senantiasa dikuatkan dan dimampukan untuk menjalani kehidupan kami. Tuhan, kami yang hadir saat ini dengan segala kerendahan dan kelemahan kami, dan dengan segala pergumulan kami, sebagai umat yang percaya akan kasih-Mu yang senantiasa menaungi kami, boleh kami semua dikuatkan dan dimampukan untuk menjalankan setiap hari kami, khususnya dalam menjalani hari-hari kami dengan situasi dan kondisi karena wabah COVID yang semakin hari semakin membuat kami waspada. Kiranya Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang berjuang dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam penanganan wabah ini, tenaga medis, TNI, bahkan Polri, dan semua orang yang berperan dalam penanganan dalam menghadapi wabah COVID ini. Kiranya Tuhan senantiasa beserta dengan mereka. Kami berdoa bagi situasi dan kondisi dunia karena wabah COVID ini, biarlah kami semakin juga berhikmat, menggunakan akal dan pikiran untuk senantiasa menjaga kesehatan, dan tentunya kami tetap hanya berpengharapan kepada Engkau, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memulihkan situasi yang saat ini terjadi. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan penyertaan bagi umat-Mu. Kami berdoa bagi Ibu Damaris, Ibu Penatua Dina Buka, Ibu Yohana Somba, Bapak Paulus Weking, Ade Fernando Pilin, Saudara Sugianto. Kiranya Tuhan beserta dengan mereka, jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul karena kelemahan tubuh yang mereka alami. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha dan perawatan yang dilakukan, agar setiap usaha dan perawatan baik medis dan hal-hal yang lain, kiranya Tuhan memberkati proses mereka, agar mereka yang mengalami kelemahan tubuh dimampukan untuk memperoleh kesembuhan karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang saat ini bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, karena Tuhan tambahkan 1 tahun usia, baik usia kelahiran maupun perkawinan. Kiranya lewat berkat yang Tuhan nyatakan, jemaat-Mu boleh mengangkat rasa syukur di tengah kehidupan yang mereka bangun. Kiranya Tuhan juga memberkati Yapendik di GPB Osyana Berau yang saat ini sudah mulai proses belajar mengajar. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati setiap guru-guru yang Tuhan percayakan untuk mengajar dan melayani anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan juga senantiasa beserta dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan, dan dengan segala kerendahan hati kami juga menaikkan doa dan pergumulan kami secara pribadi di hati kami masing-masing. Kiranya Tuhan mau mendengarkan doa kami, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama
Jemaat, saatnya kita memberi persembahan perpuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Pemazmur mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan pernyataan diri, serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan
Berkatilah, ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Warta Jemaat GPIB Hosiana Brau, Minggu 19 Juli 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat dan tamu jemaat. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi kehidupan beriman kita. Bagi saudara-saudara dan simpatisan yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini, kami menyambut dengan sukacita. Bagi yang berkeinginan menjadi warga GPIB Jemaat Hosiana Brau atau berkeinginan mendapatkan pelayanan lainnya, dapat menghubungi presbiter yang bertugas setelah ibadah ini. Warta pertama, mohon diperhatikan, sesuai dengan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita bersama, bagi seluruh jemaat atau simpatisan dan tamu jemaat yang termasuk dalam golongan usia anak-anak, lansia dan kelompok rentan atau yang berisiko seperti ibu hamil, sakit diabetes, asma dan sejenisnya, dimohon untuk tidak mengikuti ibadah hari Minggu dalam gedung gereja sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan dapat mengikuti ibadah hari Minggu melalui media virtual atau online. Warta kedua, berita duka cita. Telah kembali ke pangkuan Bapa di surga, Bapak Diaken Solugaun Simanjuntak pada tanggal 13 Juli 2020 pada usia 61 tahun dan telah dimakamkan pada 15 Juli 2020 di Berau. Majelis dan seluruh warga jemaat menyampaikan ucapan belasungkawa yang mendalam. Sabda Tuhan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kiranya Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian memberi kekuatan kepada keluarga untuk mengisi kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Warta ketiga, peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan kepada Saudara Roni, anak dari Bapak Daud Udau Lawi dan Ibu Anita Ding, dengan Saudari Reski Lalo Patoni, anak dari Bapak Yohanes Patoni dan Ibu Agustina Indan, pada hari Rabu 22 Juli 2020 pukul 10.00 WITA, tempat GPIB Jemaat Hosiana Brau. Percakapan pastoral bersama kedua calon mempelai, orang tua dan majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Selasa 21 Juli 2020 pukul 10.00 WITA bertempat di gereja. Demikian pengumuman ini. Bila ada keberatan dapat disampaikan ke PHMJ. Warta keempat, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Hosiana Brau mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Vikaris Diajeng Sesia Vinka Natalini, operator tata ibadah Saudari Veronica Simajuntak, pemandu lagu kelompok Maria, organis Bapak Julius Mangkole, dan seluruh jemaat dan tamu jemaat yang telah mengikuti ibadah minggu ini dan yang telah berpartisipasi dalam memberikan persembahan syukur dan lain sebagainya. Kiranya kasih setia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya
kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan pesan HUT Pelkat Gerakan Pemuda. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-70 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Kepada yang kami hormati, pelayan firman Tuhan, diaken dan penatua, orang tua dan jemaat sekalian. Kepada yang kami banggakan, segenap pengurus dan anggota Gerakan Pemuda. Salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Segala hormat, ungkapan syukur dan puji-pujian hanya kepada Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung, yang senantiasa menopang dan memberikan pertolongan dalam kasih-Nya melalui talenta dan berkat yang telah diberikannya sehingga kita semua sebagai para pelayan Tuhan dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai pelayanan kategorial tertua, lahir pada tahun 1950, sejak masa pertumbuhan dan konsolidasi, masa integrasi GP ke GPIB terlibat dalam penyusunan tata gereja, masa pembinaan sampai saat ini sesuai fungsinya, unit misioner sebagai wadah pembinaan warga gereja dalam keluarga dan masyarakat sesuai kategori usia. Saat ini sudah 70 tahun keberadaan Pelkat Gerakan Pemuda selalu menghadapi beragam kondisi dan tantangan dari masa ke masa di tengah-tengah kehidupan dalam lingkup keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun Gerakan Pemuda harus tetap memiliki dasar iman dan peran tugas yang sama, yaitu terus-menerus memberikan dampak positif, menyebarkan semangat jiwa muda, menghadirkan damai sejahtera, dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Sejalan dengan tema tahunan GPIB tahun 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11, pasal 8-10. Menapaki usia misioner ke-70 tahun, sesuai profil Pelkat GP-GPIB yang dinamis dalam menghadapi perubahan dan penyesuaian kondisi, terkhusus di saat pandemi COVID-19 ini, membuat kaum muda sebagai sumber daya garda terdepan, memanfaatkan teknologi dalam membantu presbiter menyiapkan ibadah online atau digital masing-masing jemaat. Semakin kreatif mengembangkan potensi, menghasilkan karya yang inovatif dan bermanfaat bagi banyak orang. Berbela rasa membangun semangat optimisme dan merangkul rekan-rekan muda, keluarga, jemaat, dan lingkungan dalam menghadapi situasi saat ini. Yang paling utama, memiliki spiritualitas iman Kristiani yang teguh untuk selalu berani mewartakan kabar sukacita dan keselamatan dari Yesus Kristus serta setia pada ajaran dan jalannya. Sebagaimana hasil persidangan sinode tahunan GPIB bulan Februari tahun 2020 di Mupel Jabar II, terdapat program-program yang telah disusun dari mulai pembinaan-pembinaan untuk memperlengkapi anggota Pelkat, kegiatan GPIB Sport and Choir, rangkaian kegiatan ibadah syukur dan perayaan HUT 70 tahun Pelkat GP di tiap jemaat atau Mupel, maupun dalam kebersamaan sinodal yang pada tahun ini akan dipersiapkan dan diselenggarakan terpusat di Jakarta. Namun karena kondisi yang kita hadapi saat ini, program kerja tersebut harus disesuaikan pelaksanaannya. Bersyukur jemaat GPIB tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan memiliki keberagaman budaya. Hal tersebut memperkaya kreativitas peribadahan, terkhusus dalam ibadah syukur menyambut 70 tahun usia Pelkat Gerakan Pemuda. Perubahan yang terjadi saat ini harus tetap kita hadapi guna mencegah dan menghentikan rantai penyebaran COVID-19. Dimulai dari diri sendiri untuk kesehatan keluarga dan sekitar. Berdirilah teguh dalam iman kepada Yesus Kristus, percayalah kuasa Roh Kudus dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menjaga dan memimpin kita dalam tugas panggilan pengutusan dimanapun kita berada. Mari saling topang, saling mengingatkan, saling jaga, bagikan semangat optimisme kepada sesama rekan muda, para presbiter, masyarakat, dan lingkungan.
Apresiasi kami kepada rekan-rekan Gerakan Pemuda yang dalam saat ini melaksanakan aksi nyata, memberikan bantuan, berdonasi, baik untuk jemaat dan masyarakat sekitar, dan menghasilkan karya-karya kreativitas seputar peribadahan, persembahan pujian, karya digital, dan banyak kegiatan lain yang dilakukan secara online. Mari GPGPIB hadir dalam karya pelayanan dan kesaksian hidup kita, agar nama Tuhan melalui Pelkat Gerakan Pemuda Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat senantiasa dimuliakan. Selamat mensyukuri dan mengingat rayakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-70. Dirgahayu Pelkat GPGPIB. Mari bagi kaum muda untuk berdiri menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Jemaat dipersilakan berdiri. Biarkan rindu ini seperti tidak berujung. Biarkan keterbatasan ini mengurung. Supaya dunia menjadi saksi bahwa kuasa Allah dalam setiap karyanya sanggup menembus segala batas. Biarkan Ia mengantar kita pada situasi dan keadaan yang sama sekali baru dan berbeda. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan dalam Injil kepada kamu. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.